Pagi hari ini, kita akan merenungkan 3 kebenaran penting untuk bisa meraih ketenangan sejati di dalam hidup kita. Yang pertama adalah Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi dan doa pemulihan hari ini. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Allah yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud dalam masa hidup yang tidak mudah. Dalam hidupnya, Daud menghadapi banyak tekanan, ancaman dan pengkhianatan di dalam hidupnya. Namun justru di tengah situasi seperti itulah, Daud mengeluarkan sebuah pengakuan iman yang sangat kuat. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudaraku, ketenangan sejati tidak lahir dari situasi yang nyaman. Ketenangan sejati lahir dari situasi di mana ada hubungan yang benar dengan Allah. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan masalah yang datang bertubi-tubi, membuat banyak orang kehilangan ketenangan di dalam hidupnya. Kunci di mana jiwa seseorang tetap bisa mengalami ketenangan sejati jika ia tahu kepada siapa hatinya bersandar penuh. Pagi hari ini kita akan merenungkan 3 kebenaran penting untuk bisa meraih ketenangan sejati di dalam hidup kita. Yang pertama adalah ketenangan sejati berasal dari Allah, bukan dari keadaan hidup yang nyaman. Daud menuliskan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudaraku, Daud tidak memberi sedikit pun ruang bagi sumber yang lain untuk menjadi sumber sukacitanya dan sumber ketenangannya. Daud tidak berkata, aku tenang karena situasiku membaik, atau aku tenang karena orang-orang mendukung aku. Namun Daud berkata bahwa satu-satunya sumber ketenangan jiwanya hanyalah berasal dari Allah. Seringkali kita berpikir, aku akan tenang kalau masalah ini bisa selesai dengan cepat. Hatiku akan menjadi damai kalau keadaanku menjadi membaik. Saudaraku, namun firman Tuhan mengajarkan kita sebaliknya. Ketenangan sejati bukanlah menunggu masalah itu pergi, tetapi ketenangan sejati itu akan hadir dalam hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, dalam hidup orang percaya tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya yang sempurna di dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang disertai oleh Tuhan, kita diberikan hak istimewa sebagai anak-anak Allah yang boleh mendekat ke dalam hadirat-Nya. Saudaraku, hanya dekat dengan hadirat Tuhan itulah yang menenangkan jiwa kita. Seperti seorang anak kecil yang tertidur di pangkuan ayahnya, walaupun mereka melewati jalan yang rusak, tetapi sang anak tetap tertidur dengan tenang. Demikian pula jiwa kita tenang bukan karena hidup tanpa goncangan, saudaraku, tetapi karena kita tahu Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang menyertai kita dan memelihara hidup kita. Maka dalam poin yang kedua, ketenangan sejati itu bisa kita raih ketika harapan hidup kita tujukan hanya kepada Allah. Daud menuliskan kalimat yang penting, yaitu sebab daripadanya lah harapanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegelisahan sering muncul karena harapan kita salah tempat. Ketika harapan kita letakkan kepada manusia, pada harta kita, pada jabatan, atau pada keadaan hidup kita, maka hati kita akan mudah kecewa dan gelisah, saudaraku. Hati kita akan diliputi oleh rasa kekhawatiran yang terus-menerus. Saudaraku, jangan gantungkan harapanmu di tempat yang salah, karena semuanya itu bisa berubah dan bersifat tidak pasti. Namun ketika harapan kita letakkan kepada Tuhan, jiwa kita akan menjadi stabil, jiwa kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan penuh dengan damai sejahtera Allah. Harapan yang kita tujukan kepada Allah bukanlah harapan yang kosong,
tetapi keyakinan bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan setia, dan Tuhan tidak pernah salah dalam rencananya. Harapan kita yang kita tujukan kepada Tuhan membuat kita mampu menunggu tanpa panik, saudaraku. Kita akan melangkah dengan tanpa takut, tanpa ragu, dan menjalani hari tanpa dikuasai oleh kecemasan. Seperti seorang petani telah menabur benih di ladangnya. Setelah benih itu ditanam, ia tidak setiap hari membongkar tanah itu untuk melihat apakah benih itu sudah bertumbuh atau tidak. Sebaliknya ia dengan setia merawatnya, dengan menyiramnya, memberinya pupuk, dan menunggu waktunya tiba. Petani itu tetap tenang karena ia percaya bahwa benih yang ditanamnya akan bertumbuh pada waktunya. Demikianlah pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika harapan kita diletakkan kepada Tuhan, kita belajar menunggu dengan iman dan tetap melakukan bagian kita dengan setia, sambil mempercayakan hasil akhirnya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka poin kunci yang ketiga, ketenangan hidup yang sejati dapat kita raih ketika Allah menjadi tempat perlindungan kita satu-satunya, bukan lagi kepada harta, relasi, dan kekuatan finansial kita. Firman Tuhan berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud memakai gambaran yang sangat kuat, yaitu gunung batu dan kota benteng yang melambangkan perlindungan yang kokoh, kuat, dan dapat diandalkan. Ketika Tuhan menjadi gunung batu tempat perlindungan kita, saudaraku, hidup kita tidak akan bisa dihancurkan oleh beratnya masalah kehidupan. Sebab hidup kita akan ditopang oleh Tuhan. Kita tidak akan jatuh sampai tergeletak ketika dunia mengatakan hidup mereka tidak ada harapan. Namun bagi kita sebagai orang percaya yang bersandar penuh kepada Tuhan, kita tidak akan kehilangan pengharapan. Kita adalah orang-orang yang selalu memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena kita hidup di bawah naungan Tuhan yang Maha Tinggi, badai sebesar apapun tidak akan menggoyahkan iman kita, saudaraku. Seperti seorang pendaki yang terjebak badai di gunung yang tinggi, ia tidak bisa menghentikan badai, saudaraku. Tetapi ia menemukan celah batu untuk berlindung. Selama ia berada di sana, badai itu tidak akan menghancurkannya. Demikianlah pula Tuhan. Ia menjadi tempat perlindungan kita yang teguh di tengah badai kehidupan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk jujur melihat hati kita. Hari ini, apakah jiwa kita sedang gelisah? Apakah kita sedang kehilangan ketenangan? Jika iya, firman Tuhan pagi ini mengundang kita kembali kepada satu sumber yang benar, saudaraku. Mari kita belajar seperti Daud yang berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudaraku, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Serahkan kekhawatiran kita, ketakutan, dan beban hidup kita kepadanya. Ingatlah selalu, saudaraku, di dalam Allah ada ketenangan yang sejati. Hanya di dalam Dia, kita menemukan hati kita tetap tenang di tengah masalah kehidupan. Dan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita semakin dikuatkan dan bertumbuh, sehingga badai sebesar apapun yang datang melanda hidup kita, iman kita tidak akan bergeser sedikit pun dalam mengasihi Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa hanya di dalam Engkau, jiwa kami memperoleh kemenangan dan ketenangan. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali hati kami mudah gelisah. Banyak beban pikiran, kekhawatiran akan hari esok. Namun pagi ini kami sadar dan kami mau datang kepada Engkau. Ajar kami untuk terus bersandar kepada Engkau, bukan kepada kekuatan kami sendiri, bukan kepada keadaan, dan bukan juga kepada manusia. Biarlah hanya Engkau menjadi satu-satunya tempat kami bersandar penuh Tuhan, yang membuat kami selalu tenang dalam segala keadaan. Kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam batin kami, memberikan kami damai sejahtera, ketenangan yang sejati, sehingga kami dimampukan untuk tetap percaya penuh kepada Tuhan, tetap setia sampai akhir, dan tetap berjalan dalam kehendak-Mu.
Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini. Mereka yang sedang menghadapi masalah yang berat, berikanlah jalan keluar ya Tuhan. Biarlah mereka selalu bersandar kepada Engkau, karena Engkaulah Tuhan, gunung batu dan tempat perlindungan kami yang teguh. Tuhan, kuatkan mereka yang sedang menunggu jawaban doa. Berikanlah kepada mereka kesabaran dan iman untuk tetap berharap kepadamu. Mereka yang sedang mengalami tekanan batin, jamah dan pulihkan dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran mereka dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap langkah kami sepanjang hari ini. Berkati setiap pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Biarlah penyertaan-Mu selalu nyata atas hidup kami. Jagalah hati kami dan pikiran kami supaya kami tetap tinggal di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya saudara selalu dikuatkan dan dimampukan untuk hidup dalam ketenangan yang sejati, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.